Tak cebong Maher Tuwailibi kasar, bahasanya keras, tidak santun, tidak lemah lembut. Harusnya ustadz da'i juru dakwah itu lemah lembut, beradab, santun. Tidak boleh berkata kasar, caci maki. Cebong, banyak kali cerita kau, banyak kali cengkonek kau. Ustadz Muhammad Arifin Ilham tuh kurang lembut apa? Kiai Haji Abdullah Gimnastiar A'agim tuh kurang lembut apa? Tetap aja nggak sama kau, nggak cocok sama kau. Karena nggak sekolah, nggak ikut cebong, tidak mendukung Zainuddin Nachiro. Tetap aja nggak cocok sama kalian. Ustadz Abdul Somad tuh kurang baik apa, kurang lembut apa, lucu, humoris. Tetap aja nggak cocok sama kalian. Kenapa? Karena tidak mendukung Zainuddin Nachiro, nggak kecebong. Banyak orang, khususnya para pemuda dan pemudi masa kini di zaman kontemporer, cinta dengan K-pop, cinta dengan lagu-lagu joget-joget Korea, ya, artis-artis kafir pemakan anjing dan babi. Joget-jogetnya saudara, joget gaya K-pop itu pun udah macam babi rabies, yang macam orang gila, terbuka aurat, telanjang, haram. Kalau mereka orang-orang kafir, penyembah berhala, Buddha, mereka melakukan itu wajar. Kalau umat Islam, ngakunya orang Islam, ngakunya cinta Allah dan Rasulnya, tapi mencintai dan ngefans sama lagu-lagu atau tari-tari K-pop, ini perlu dipertanyakan keimanan Anda, saudara. Orang, kata Nabi, akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka di hari kiamat bersama dengan orang-orang yang mereka idolakan. Gak pantas umat Islam, pemuda-pemudi Islam masa kini mencintai dan mengidolakan orang-orang kafir dan lagu-lagu kafir. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada orang menolak poligami, syariat poligami ditolak, kafir dia, murtad dari agama. Ya, jangan pilih partai menolak syariat Islam, jangan dipilih. Masuk neraka jahanam kau. Saya Maher At-Tuwailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis disemprot Nikita Mirzani, Sony yang biasa dipanggil Ustadz Maher sakit. Elsa Syarif mau bela, belum kapok disemprot Nyai. Ditulis Ronindo Siwert.com. Babak panas perseteruan Nikita Mirzani dengan HRS ikut menjalar dan menulari ke si mulut songong, yaitu sosok yang ngaku-ngaku ulama, padahal mengkarbit diri sendiri dengan pengaraban yang palsu. Halo Indonesia, berjumpa lagi dengan saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Dia adalah Sony atau Ustadz Maher At-Tuwailibi yang penuh dengan alibi ini meminta kekuatan dari pihak yang paham hukum. Kenapa tak dihadapi sendiri? Padahal Sony juga mulutnya sangat pedas. Tetapi dia rupanya keder alias kicep melihat sosok Sri Kandi Indonesia saat ini, yaitu Nikita Mirzani atau Nyai. Nikita atau Nikmir yang lagi naik daun saat ini dalam keberaniannya melawan pentolan petamburan bak Wonder Woman. Tapi ini yang asli Nusantara. Dengan nyali baja dan tanpa ampun, dia melucuti sang Imam Jumbo. Puncaknya, memberikan label Habib tukang jual obat. Ada saja aksi dan ulah serta manuver si Nyai ini yang membuat netizen geleng-geleng kepala karena keberaniannya
yang berurat baja, tanpa takut dan gentar membela dan menyuarakan suara kebenaran yang saat ini terpendam. Nikmir atau Nyai akhirnya ikut menyemprot Sony atau Maher dengan cara membongkar habis jejak digital masa lalunya yang penuh aib dan kelam itu. Merasa dibongkar dan terkuak kembali realita di masa lalunya, Sony atau Ustadz Maher ini langsung kebakaran jenggot dengan jubah. Sony pun membalas dengan omongan, tapi ternyata kalah juga telak dengan Nyai yang sudah mengskatmat duluan dan membuka tabir penuh aib si Sony ini. Sampai akhirnya Sony juga terpojok mencari jalan lain, yaitu menempuh jalur hukum. Salah satunya yaitu dengan meminta jasa dari lawyer yang pernah diskakmat dan disemprot Nikita Mirzani di jelang penghujung tahun lalu. Foto Elsa Sharif dengan Sony sampai viral dan sang pengacara juga mengakui bahwa ia hanya membantu saja. Saya kuasa hukum dari Ustadz Maher adalah benar, bersama Pitra Romandani dan Vidi Galenzo Syarif, ujar Elsa Sharif Kamis 19 November tahun 2020. Memang agak aneh juga manusia sekelas sales minyak wangi ini bisa membayar untuk jasa pengacara kelas beken seperti Elsa Sharif. Dari mana duitnya? Netizen sudah bisa menebak, dan sponsor yang ikut membantu. Bohir? Bisa jadi. Sekelas Sony kok bisa berani bayar lawyer yang flamboyan? Tapi itu mungkin hanya gertakan sambal. Lihat saja nanti kelanjutannya. Mungkin Sony melihat waktu itu Elsa Sharif menjadi lawannya Nikita Mirzani, tetapi nggak lihat jejak digital dalam rekaman video Nikita Mirzani langsung menyemprot Elsa Sharif tanpa ampun. Elsa Sharif itu hanya terduduk dalam kondisi pasrah dan tak bisa membantah lagi hantaman Nikita Mirzani. Kala itu, Elsa Sharif diundang saat menjadi kuasa hukumnya mantan suami Nikita Mirzani, Sajat Ukra. Mereka tengah berseteru soal perebutan anak. Nikmir atau Nikita Mirzani ini tak terima dengan ucapan Elsa Sharif pun sempat kesal dan nyaris melemparkan barang ke arah pengacara ini. Sony ingin mengulang kembali drama tersebut. Elsa belum kapok. Baguslah, Elsa jadi berpihak pada manusia tanpa adab dan pengkhianat NKRI. Elsa itu makin mendegradasi dirinya. Dan baguslah, biar para klien Imam Jumbo saja yang memakai jasanya. Apakah Nikita takut berhadapan kembali dengan Elsa Sharif? Bukannya takut. Nikmir terus berkoar-koar. Sony makin ngeper. Laporan untuk mempolisikan Nikita Mirzani yang dianggap menista Imam Jumbo juga nggak digubris polisi. Maka Sony pun serta Elsa Sharif seharusnya mikir. Bayangkan pendukung sekelas Imam Jumbo saja nggak digubris. Apalagi dirinya yang hanya remah-remah yang tak berguna. Ibarat toa berjalan tanpa otak, hanya dibalut jubah doang sama sorban. Sebelum menggandeng Elsa Sharif, Sony sempat di medsosnya meminta maaf. What? Kenapa? Jadi, Sony atau Ustadz Maher ini mengunggah permintaan maaf di Instagram story-nya, di akunnya. Tetapi story itu kini sudah menghilang, dihapus. Tetapi lagi-lagi jejak digital unggahan tersebut sudah terlanjur diunggah ulang akun gosip. Bunyinya demikian. Intinya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tulis Ustadz Maher dikutip dari akun gosip.
pada Rabu tanggal 18 November tahun 2020. Unggahan pun tersebut langsung ramai komentar netizen. Netizen bingung, permintaan maaf itu ditujukan untuk siapa? Habib Lutfi atau Nikita Mirzani? Meminta maaf sama siapa bro? Ujar akun @ruby_istu di kolom komentar. Berikut tanggapan para netizen. Tapi tampaknya proses hukum bakal lama. Ustadz Maher atau Sony ini sedang sakit. Sakit apa positif ini? Media mengatakan bahwa Ustadz Maher At-Twailibi sedang jatuh sakit. Laporan tersebut terpaksa ditunda sampai waktu yang tak ditentukan. Belum tahu kapan jadinya buat laporan, karena ustadznya masih sakit mah dan dirawat di Cibinong, ujar kuasa hukum Elsa Syarif.